dengan adanya penambahan formasi yang sangat signifikan di masing-masing daerah, tentunya teman-teman nanti yang awalnya di sini tidak bisa ditempatkan atau mungkin nggak kebagian formasi atau ditempatkan di daerah lain, ditempatkan di sekolah non-induk, ini bisa ditempatkan. Baiklah sobat semuanya, ketika kita melihat form Excel yang sudah tersebar beberapa waktu yang lalu, meskipun sudah dikonfirmasi oleh Kemdikbudristek bahwa itu adalah bukan file yang benar yang nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk penetapan kita sebagai pengangkatan ya untuk P3K guru yang sudah lulus passing grade. Namun tentunya di sini ketika kita itu masuk dalam kategori yang tidak mendapatkan kuota atau juga di sini kita ditempatkan di sekolah yang non-indo atau mungkin antar instansi bahkan yang belum dapat ditetapkan, tentunya kita ini merasa agak khawatir juga ya. Nah, salah satu dari solusi untuk penempatan teman-teman yang sudah masuk lulus passing grade dari 193.954 guru ini itu adalah ketersediaan formasi yang ada di instansi masing-masing. Berikut ini kita akan memberikan kabar baik terkait tentang penambahan formasi P3K 2022 yang ada di masing-masing Pemda, yang mana di sini nanti bisa memungkinkan untuk teman-teman yang lulus passing grade terdiri dari 193.954 ini masuk dalam kategori yang aman. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika kita mendapatkan form Excel ini dan kita daftar nama kita ternyata masuk dalam kategori yang tidak mendapatkan kuota atau mungkin penempatan non sekolah induk antar instansi atau penempatan di sekolah lain dalam satu instansi sekolah non induk, bahkan kita tidak bisa ditempatkan dikarenakan untuk kuotanya itu terbatas. Tentunya kita merasa agak khawatir juga. Mungkin banyak teman-teman yang terlempar di sini. Selanjutnya terkait tentang kebenaran dari form Excel yang sudah tersebar ini, ada teman kita yang mengatakan bahwa itulah merupakan form Excel yang memang benar ya, dikarenakan semua data-datanya ini adalah valid dan benar. Selanjutnya itu disampaikan oleh pihak salah satu dinas. Kemudian ada kawan lain yang juga mendapat informasi yang valid bahwa data form Excel yang beredar itu memang benar, namun itulah merupakan data lama sebelum adanya rakor teknis terkait tentang penambahan formasi juga. Sehingga di sana banyak sekali teman-teman yang sudah lulus passing grade akhirnya kalah perankingan, dan juga di sana kita nggak mendapatkan formasi. Memang dikarenakan untuk formasi yang ada di sana itu adalah masih yang formasi yang lama. Kemudian dikonfirmasi lagi oleh Kemdikbudristek ya, yang diwakili oleh Ibu Nunuk Suryani, dikarenakan ada kesemrawutan terkait tentang penyebaran data tersebut, disampaikan bahwa untuk form Excel yang beredar itu adalah tidak benar. Nah, yang dimaksud tidak benar itu adalah itu bukan merupakan acuan yang nanti untuk penempatan kita ya, karena itulah merupakan data lama. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa baru saja selesai rakor teknis dan kesepakatan dengan Pemda, itu hanya jumlah formasi saja yang disampaikan ya, dan di sana belum sampai ke dalam nama-nama individu. Kemudian tidak ada guru yang ditempatkan di daerah di luar daerah kewenangannya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini dari hasil pertemuan dengan Kabid GTK tentang data lulus passing grade seleksi P3K yang beredar, disampaikan juga bahwa data itu mengenai penempatan yang sudah lulus PG itu adalah memang benar ya. Itulah data simulasi penempatan sebelum rakor ya, teman-teman. Sebelum adanya penambahan kuota formasi. Nah, selanjutnya di sini nanti akan di launching lagi, yaitu di akun SSCSN yang sudah resmi, yang sudah final, plus penambahan formasi yang sudah diajukan ketika masuk dalam rakor teknis. Nah, ketika itu kan untuk di rakor teknis itu kan di sana juga ada dijadwalkan sekaligus dari surat edaran Pan-RB, yaitu terkait tentang penambahan formasi melalui aplikasi penambahan formasi ya. Yang mana di sini dijadwalkan untuk misalkan seperti ini, untuk daerah Jateng, DIY Kalimantan, Semarang. Nah, di sini dilakukan di Semarang ini adalah tanggal 18 sampai 21 Juni. Sekaligus di rakor teknis ini ada sudah dimulai untuk penambahan formasinya. Sekaligus diberikan beberapa waktu tambahan untuk menambahkan formasi.
Kemudian tanggal 23 Juni sampai 26 Juni di Jakarta, ini adalah untuk daerah-daerah sasarannya. Ini juga dilakukan hal yang serupa, rakor teknis dan juga penambahan formasi, pengusulan formasi kembali. Kemudian yang terakhir ini adalah tanggal 12 sampai 15 Juli 2022 dilakukan di Surabaya dengan daerah-daerah sasaran yaitu Jatim dan juga Nusa Tenggara. Nah, data yang beredar itulah data yang sebelum dilakukan rakor teknis ini, sekaligus belum adanya penambahan formasi, teman-teman. Nah, berikutnya untuk informasi yang terbaru terkait tentang rakor teknis dan juga penambahan formasi. Di sini kami mendapatkan sebuah data yaitu daerah-daerah yang sudah ada progres ya untuk penambahan formasinya. Seperti yang disampaikan dalam PPT Rakor dan Koking Klinik pemenuhan kebutuhan P3K Guru 2022 yang ketika itu dilakukan di regional Semarang. Yang mana di sini untuk di regional Semarang yang terjadi pada tanggal 18 sampai 21 Juni 2022. Yang mana di sana itu jumlah instansi, provinsi dan wilayah kabupaten kotanya ini adalah ada 103 instansi, meliputi daerah di sini ada Jawa Tengah, kemudian DIY dan juga Kalimantan. Yang mana untuk jumlah usulan formasi 2022 ini adalah cut off pada bulan November 2021 ini adalah awalnya 24.484. Kemudian untuk rencana usulan formasi 2022 ini adalah pada batas akhir pengusulan pada tanggal 21 Juli 2022 ini adalah seperti ini, yaitu 65.444. Sehingga di sini terjadi potensi peningkatan usulan kebutuhan guru ya sebesar 40.964, teman-teman. Jadi di sini adalah misalkan di daerah Semarang yang awalnya ini adalah sekian ini menjadi sekian ini. Kemudian di daerah Jakarta 1 itu terjadi pada bulan tanggal 23 sampai 26 Juni. Ini adalah terdiri dari 112 instansi. Ini adalah daerah-daerahnya ini. Kemudian pada saat itu satu instansi ini enggak hadir. Yang mana cut off November adalah 20.000 sekian ini untuk di daerah ini. Kemudian batas akhir 21 Juli ini adalah mencapai 65.000 sekian. Terjadi potensi peningkatan usulan kebutuhan guru sebesar 41.959 formasi. Kemudian di Jakarta 2 yaitu 28 Juni sampai 1 Juli 2022 terdiri dari diikuti 91 instansi dari DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan juga Lampung. Ya benar, untuk cut off di November 2021 ini adalah 29.000 sekian menjadi 95.000 sekian. Terjadi potensi peningkatan usulannya yaitu sebanyak 66.055. Dengan demikian untuk data yang nanti akan digunakan itu adalah data yang ini. Untuk formasinya itu adalah formasi tambahannya adalah yang inilah. Ini adalah untuk contoh 3 daerah, 3 peserta rakor ya yang sudah menambahkan kuota formasi. Sehingga di sini bagi teman-teman yang ketika melihat form Excel-nya, yang mana untuk link form Excel sudah saya berikan di deskripsi ya. Di sini teman-teman yang masuk dalam kategori misalkan saja di sini kita tidak mendapatkan formasi ya. Misalkan kita nggak dapat kuota, ini ada 27.423. Awalnya nggak dapat kuota. Nah, setelah mendapatkan penambahan formasi di masing-masing daerah, bisa saja teman-teman yang nggak dapat kuota ini bisa mendapatkan kuota. Entah itu passing grade kategori 1, passing grade kategori 2 maupun juga passing grade kategori 3. Termasuk juga untuk teman-teman yang masuk dalam kategori baik itu THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta. Dengan adanya penambahan formasi yang sangat signifikan di masing-masing daerah, tentunya teman-teman nanti yang awalnya di sini tidak bisa ditempatkan atau mungkin nggak kebagian formasi atau ditempatkan di daerah lain, ditempatkan di sekolah non-induk, ini bisa ditempatkan. Nah, kita berdoa saja semoga kesuksesan bersama kita ya dalam seleksi P3K Guru 2022 ini. Saya juga turut berdoa semoga kawan-kawan sobat guru honorer ini bisa mendapatkan kuota semuanya, dan menjelang di tahun 2023 bulan November kita sudah menjadi ASN semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.